Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din ba'd. فنواصل كتاب البيان الأوحد في توحيد الله الأحد. Dan kita telah sampai pada penetapan sifat yang ketujuh, dan ini pembahasan yang terakhir dari kitab ini. Dan di pertemuan yang lalu telah kita bahas penetapan sifat al-wajh lillahi subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Jalla wa ala memiliki wajah, dan orang-orang yang masuk ke dalam surga akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melihat wajah Allah di antara kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada penghuni surga di dalam surga. Sekarang masuk ke pembahasan sifat al-yadain. Sifat al-yadain. Sifat yang ketujuh, al-yadain, artinya kedua tangan. Tu'addu sifatu al-yadain min ahammi as-sifat wa aktharuha ta'thiran fil jadal ad-da'ir hawla al-asma'i was-sifat wa huma min as-sifat adh-dhatiyah al-khabariyah. Sifat kedua tangan ini di antara sifat yang paling penting untuk dibahas. Karena pada sifat kedua tangan Allah Jalla wa Ala, di antara perkara yang paling banyak terjadi perselisihan dan perdebatan tentang nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala antara ahli sunnah dan ahli al-bid'ah min ahli al-kalam. Dan sifat al-yadain di antara sifat zatiyah khabariyah, di antara sifat zatiyah khabariyah. Sudah kita sebutkan di pertemuan yang sebelumnya apa makna dari sifat khabariyah, bahwa sifat khabariyah tidaklah dijangkau kecuali dengan khabar. Apa makna khabar? Yakni Al-Quran dan Sunnah. Seperti sifat wajah, itu sifat khabariyah, zatiyah khabariyah. Begitu juga bahwa sifat khabariyah, zatiyah khabariyah, tidak berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Zatiyah khabariyah tidak berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan sifat fi'liyah, yang dimana sifat perbuatan ini berkaitan dengan kehendak Allah. Contohnya apa? Contohnya, ahsant, Allah turun ke langit dunia, berkaitan dengan kehendak Allah. Kalau Allah ingin turun, Allah turun. Kalau Allah ingin enggak turun, Allah enggak turun. Adapun sifat wajah atau sifat kedua tangan, maka tidak berkaitan dengan kehendak Allah. وذلك لأنه قد جاءت فيها نصوص شرعية كثيرة. Ini juga kenapa pembahasan sifat tangan bagi Allah ini sangat penting, karena sangat banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menetapkannya. Wa athar adidah an a'immatis salaf, dan asar-asar yang bervariasi dari para a'immatus salaf. Hatta dzakara Ibnu Al-Qayyim annaha qad balagat akthar min 100 atharin wa dalil. Sampai Al-Imam Ibnu Al-Qayyim menyebutkan asar, yani baik dari Al-Quran dan Sunnah dan ucapan para salaf dan sahabat, itu seluruhnya lebih dari 100 asar dan dalil yang menunjukkan bahwa Allah memiliki kedua tangan. Wa hadhihi al-athar wal adillah tanawwa'at fi tarakibiha wa fi siyaghatiha wa fi ta'alluqiha bi sifati al-yadain. فالنصوص في صفة اليدين نصوص ثرية جدا. Dan apabila kita lihat dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan ucapan para salaf dan a'immah, maka kita dapatkan
dalil yang menetapkan bahwa Allah memiliki kedua tangan itu bervariasi konteksnya, bentuknya, dan kaitannya dengan kedua tangan Allah Jalla wa'ala. Maka ini diantara dalil yang sangat kaya akan kuatnya hujjah dalam menetapkan bahwa Allah memiliki kedua tangan. Wa li ajli dzalika sanakhussuha bimazid tafsil wa bayan. Oleh karena itu kita khususkan pembahasan ini dan kita lebih rinci insyaallah, li'annahu idza tahaqqaqa fiha madhhab ahli sunnah wal jamaah biwuduh dalla dzalika ala butlan al-madhahib al-ukhra. Apabila telah kita fahami dan kita pastikan bagaimana konsep ahli sunnah wal jamaah dalam meyakini sifat kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan jelas bagi kita batilnya mazhab yang di luar ahli sunnah. Jadi kalau kita faham betul bagaimana ahli sunnah dalam menetapkan sifat kedua tangan bagi Allah, maka pemahaman ahli bid'ah akan mudah untuk difahami kebatilannya. Wa anta ta'lam anna min al-muqarrar fi ilmi al-mantiq anna al-qadiyyah al-kulliyyah al-mujibah tanqud bi juz'iyyatin sahlibah. Ini di antara kaidah dalam ilmu mantiq. Apa itu? Bahwa apabila ada kasus al-qadiyah al-kulliyah, artinya banyaknya sebuah perkara yang menunjukkan dia bersifat positif misalnya, kemudian ada sebagian perkara dibawa kepada sifat negatif, maka sifat positif itu ditinggalkan. Maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa menetapkan dalil sesuai dengan zahir, ya kan? Allah punya tangan, naam, Allah punya tangan. Allah punya mata, Allah punya mata. Tidak perlu kita tafsirkan, oh, tangan bukan maknanya tangan, tapi apa? Kekuatan. Enggak ada kayak gini tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wadah? Ketika Allah mengatakan misalnya bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang luas, maka kita katakan apa yang dimaksud itu? Allah memiliki kedua tangan. Berbeda dengan Ahlul Bid'ah. Contohnya Asy'ariyah. Asy'ariyah ketika mendapatkan dalil yang menetapkan bahwa Allah memiliki ilmu, apa kata mereka? Iya, Allah memiliki ilmu. Kenapa enggak kalian takwil? Nah, ketika mereka dapatkan dalil yang menetapkan bahwa Allah memiliki kedua tangan, oh, bukan tangan maknanya, tapi apa? Kekuatan. Jelas. Inilah yang dikatakan al-qadiyah al-kulliyah al-mujibah tanqud bi juz'iyyatin salibah. Maka Ahlus Sunnah tidak pernah mentakwil dengan makna tahrif pada satu dalil pun dari Al-Quran dan Sunnah. Kita senantiasa konsisten menetapkan sesuai dengan zahir, dan zahir dari dalil yang menetapkan sifat Allah bukanlah tashbih atau tamthil sebagaimana yang difahami Ahlul Bid'ah. Nah, fa idza qalu, apabila mereka berkata inna sifatillahi ta'ala tu'awwalu kulluha au yu'awwalu jinsun minha au tufawwadu kulluha au jinsun minha, fa inna qawlahum hadha yanqut bitahqiqil itsbati fi sifatin wahidah. Kalau mereka berkata, orang-orang ahli kalam, sifat Allah, yakni dalil-dalil yang menetapkan sifat Allah harus ditakwil seluruhnya, ya kan? Atau ditakwil secara keseluruhan, atau ditafwid seluruhnya, atau ditafwid secara keseluruhannya, jins dalil. Maka ucapan mereka ini gagal, enggak bisa diterima kalau mereka menetapkan satu dalil sesuai dengan zahir. Jelas? Yusril. Kan mereka misalnya mengatakan, misal orang ahlul bid'ah dari kalangan ahlul kalam, sifat Allah seluruhnya harus ditakwil. Masalah takwil udah kita bahas, kan gitu. Makanya harus mutkin.
atau ditafwid, dikatakan Allah alam maknanya. Nah, kalau ada mereka menetapkan satu dalil sesuai dengan zahir dan mereka tidak mentakwil, maka ucapan mereka ini batil. Kenapa kalian tidak mentakwil sifat ilmu bagi Allah? Katakan jangan Allah berilmu misalnya. Ya kan? Kenapa sifat-sifat ini tidak kalian takwil wahai Asy'ariyah? Kalau kita pelajari konsep mereka, maka mereka menetapkan sesuai dengan zahir apabila tidak bertabrakan dengan konsep filsafat yang mereka bangun. Makanya kan sudah kita sebutkan bahwa yang menulis kitab Jawharatut Tauhid katanya apa? Fakullu nassin awhama tashbiha awwilhu aw fawwidhu warum tanziha. Semua dalil yang dianggap kalau ditetapkan sesuai dengan zahirnya nanti dianggap menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka silahkan takwil atau tafwid dan anggap ini sebagai bentuk mensucikan Allah. Mereka menetapkan ilmu bagi Allah, yakni Asy'ariyah. Kenapa kalian tidak menetapkan tangan bagi Allah wahai Asy'ariyah? Oh, kalau nanti tangan maka akan jarihah misalnya. Anggota badan, ya kan? Seperti wajah juga kayak kemarin. Tapi kalau ilmu, kenapa tidak seperti makhluk yang dimana tidaklah yang berilmu bisa juga kita katakan kecuali jisim? Jelas. Maka sudah kita ulang-ulang, imma kalian tolak seluruh sifat Allah dan bilang Allah enggak ada, silahkan jadi ateis, atau apa? Atau tetapkan seluruh sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Udah. Dan jangan samakan kaifiatnya dengan sifat makhluk. Semudah itu, alhamdulillah. Naam. Taib. فإذا أثبتنا في صفة واحدة أنها لا تؤول ولا تفوض فقد انتقض هذا المذهب. Apabila mereka misalnya menetapkan satu sifat yakni tidak ditakwil dan tidak ditafwid, maka ucapan mereka yang pertama itu apa? Itu gagal, enggak diterima, enggak kepake, runtuh. Nah, itulah yang dimaksud dengan al-qadhiyah al-kulliyah al-mujibah tanqudu bi juz'iyyatin salibatin. Taib. Wa turuq dzikr sifatil yadain fil Qur'ani was sunnah mutanawwi'atun. Adapun dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah itu bervariasi dalam menyebutkan bahwa Allah memiliki tangan. Ahammuha tariqan asasiyan. Akan tetapi yang paling penting itu ada dua metode atau dua cara atau dua variasi. At-tariqul awal, variasi yang pertama, at-tasrihu bilafzi al-yadain. Penjelasan gamblang menyebutkan lafaz Allah memiliki kedua tangan. Penjelasan gamblang menyebutkan bahwa Allah memiliki kedua tangan. Wat-tasrihu bilafzi al-yadain atau bilafzi al-yad dzakara fil Quran thalath siyagh. Dan secara gamblang dalil yang menyebutkan bahwa Allah memiliki kedua tangan atau satu tangan, maka itu apa? Ada tiga variasi atau tiga bentuk. Sighah namanya di dalam bahasa Arab. As-sighatul ula, sighah yang pertama, sighatul ifrad dalam bentuk mufrad. Dalam bentuk mufrad, yakni satu. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana yang Allah katakan di surat Al-Fath, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang membaiat wahai Nabi, sesungguhnya mereka membaiat Allah, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ini yang pertama, yadullah. Yani Allah memiliki tangan, ya kan? Tapi disebutkan dalam bentuk mufrad, yani yadun. Nah, as-sighatu ats-tsaniyah, bentuk yang kedua, sighatu tathniyah, dalam bentuk dua. Yani secara bentuk disebutkan dua. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana Allah katakan, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alin. Allah berkata kepada iblis, wahai iblis,
apa yang menahanmu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Dengan kedua tanganku. Allah mengatakan Allah memiliki kedua tangan. Ini di surah Sad. Wa min at-tathniyati qaulullah ta'ala, begitu juga di surah Al-Maidah sebagaimana Allah katakan wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Allah menceritakan bahwa orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Kemudian Allah mengatakan tangan-tangan mereka lah yang terbelenggu dan mereka dilaknat atas ucapan mereka. Kemudian Allah membantah mereka dengan mengatakan apa? Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terbentang dan Allah memberikan bagaimana saja Allah kehendaki. Artinya Allah Maha Pemberi dan Maha Dermawan. Dan tangan Allah juga terbentang secara hakiki. Bagaimana? Allahu a'lam. Bagaimana? Allahu a'lam. Kan gitu. Yang jelas kita imani tangan Allah terbentang. Adapun kaifiatnya tidak kita ketahui. As-sighatu ats-tsalitsah, kemudian sighat yang ketiga adalah sighatul jama', dalam bentuk jama'. Dalam bentuk apa? Jama'. Faham ini kan? Mufrad 1, tathniyah 2, kemudian jama' 3. Dan para ulama berselisih berapa jumlah jama' yang paling sedikit? Apakah 2 atau 3? Nah, para ulama berselisih tentang perkara jumlah sedikit dikatakan jama'. Sebagian mengatakan 2, sebagian mengatakan 3. Nah, makanya yang mengatakan 2 itu jama', orang salat 1 imam, 1 makmum, apakah dikatakan berjamaah? Hah? Apa Rashid? Berjamaah. Nah, ini menunjukkan bahwa yang paling sedikit jama' itu apa? 2. Nah, baik. Allah menyebutkan di surah Yasin ayat 71. Allah mengatakan, "Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun." Apakah mereka tidak melihat bahwa kamilah yang menciptakan bagi mereka atas apa yang dilakukan tangan kami, yakni aidina itu jama'. Aidina itu jama'. Kemudian mana maf'ulun bih? An'aman. An'aman yakni kenikmatan di antara binatang ternak. Fahum laha malikun, dan mereka lah manusia yang memilikinya. Saksi bahasan dari ayat ini, Allah menyebutkan Allah memiliki tangan, akan tetapi dalam bentuk jama'. Jelas. Yang pertama dalam bentuk mufrad, yadullahi fawqa aydihim. Begitu Allah menyebutkan di dalam ayat yang lain, biyadihil mulk, di tangan Allah lah seluruh kerajaan. Kemudian yang kedua dalam bentuk tasniyah, Allah mengatakan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Begitu Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan. Kemudian dalam bentuk jama', apa ayat ini? Surah Yasin. Apa Allah katakan? Mimma amilat aydina an'ama. Nah, ini usahakan dihafal saksi bahasanya saja. Baik. وقد اعتمد بعض المعطلة على هذه الصيغة أعني صيغة الجمع في دعواهم بوجوب صرف معنى اليدين عن الظاهر. المشكلة أهل البد'ah menunjukkan kebodohan mereka terhadap bahasa Arab. Mereka katakan, oh lihat di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tangan itu dalam bentuk mufrad, dalam bentuk tasniyah, dalam bentuk jama'. Berarti bukan tangan yang Allah maksud. Karena nanti berapa tangan Allah? Enggak tahu, 1, 2, 3 atau berapa. Ini syubhat dan muskilah di kepala mereka. Wadih. Taib. Maka kata mereka wajib memalingkan sesuai dengan zahir. Jangan kita katakan apa? Kata mereka, jangan kita katakan tangan yang hakiki. Ini di antara syubhat Jahmiyah.
طيب بحجة أن الجمع يجب أن يكون لله أيد لا حصر لها, kan gitu. Adapun jamak, kata mereka, kalau misalnya kita tetapkan di dalam ayat itu Allah memiliki tangan, sementara disebutkan dalam bentuk jamak, berapa tangan Allah sebenarnya hakikatnya? Mungkin enggak terhingga, kata mereka, syubhatnya. Berapa, kan gitu. Wa hadza munafin lil kamal fi nadharihi. Yakni konsep ini bagi mereka bisa mengurangi kesempurnaan Allah. Kalau Allah misalnya punya banyak tangan, berarti ini menafikan kesempurnaan Allah. Sebenarnya sekiranya pun Allah memiliki banyak tangan, maka bukanlah sesuatu yang kurang bagi sifat Allah, sekiranya, kan gitu. Tapi bagi mereka apa? Kalau Allah punya banyak tangan, ini sesuatu yang jelek dan yang tidak pantas bagi Allah. Ini menunjukkan kebodohan mereka terhadap pengagungan kepada Allah. Fa idza surifat sighatul jam' an zahiriha fa innahu yujib alaina an nasrif jami' as-sigh an zahiriha. Kalau kata mereka dalam bentuk jamak ini wajib kita takwil, wajib kita palingkan sesuai dari zahir, ya kan? Jangan kita tetapkan sesuai dengan zahir, maka yang mufrad dan tasniyah juga wajib dipalingkan dari zahirnya. Wadah. Naam. Wa hadzal ma'na dzakarahu al-qadhi dzakarahu Abdul Jabbar al-Mu'tazili. Konsep syubhat ini disebutkan oleh Abdul Jabbar al-Mu'tazili. Baik. Makanya sebenarnya Asy'ariyah menghidupkan syubhat Mu'tazilah dan Jahmiyah. Menghidupkan syubhat Mu'tazilah dan Jahmiyah, walaupun di sebagian sisi mereka saling membantah, tapi hakikatnya mereka saling menghidupkan syubhat yang ada di pemahaman mereka, dan itu seluruhnya dibangun di atas pemahaman Aristoteles, Al-Aflatun, dan ahli filsafat Al-Kuffar. Baik. Wa hadha at-tanawwu' laisa tanaqudan. Kita katakan kita ahlu sunnah, ketika Allah menyebutkan Allah, di sebagian ayat Allah menyebutkan Allah punya tangan dalam bentuk mufrad, kemudian dalam bentuk mutsanna, dua, kemudian dalam bentuk apa? Jamak. Kita katakan ini bukan kontradiksi. Ini bukan kontradiksi. Fal haqqu anna Allah Ta'ala lahu yadan. Maka yang hak bahwa Allah Jalla wa Ala memiliki dua tangan. Memiliki dua tangan. Bagaimana konsepnya? Wa yadullu ala hadza adad min al-adillah. Kita sebutkan beberapa hujjah yang menunjukkan hakikat dari bahwa Allah memiliki kedua tangan. Bagaimana? Allahu a'lam, kan gitu. Yang jelas, jadi gini. Ketika manusia punya dua tangan, Allah punya dua tangan, kesamaan jumlah tidak memberikan konsekuensi kaifiyat, itu harus sama. Jumlahnya sama itu enggak masalah. Allah memiliki dua mata, manusia memiliki dua mata, enggak masalah. Sebagaimana Allah itu ada, manusia ada, tapi apakah menunjukkan hakikat? Jadi kesamaan jumlah pada sifat itu tidak memberikan konsekuensi kaifiyat juga harus sama. Jelas. Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan memiliki kedua tangan, manusia memiliki kedua tangan. Nah, apakah kesamaan jumlah ini harus dipalingkan? Maka enggak perlu. Karena hakikat dari bagaimana bentuk tangan itu, inilah yang berbeda. Adapun persamaan jumlah tangan Allah dengan jumlah tangan manusia tidak memberikan konsekuensi at-tamtsil. Nah, ad-dalil al-awwal, dalil yang pertama, anna at-tathniyata nassun fi al-adad, bahwa di dalam uslub bahasa Arab ketika menyebutkan tathniyah dua, maka ini adalah nas, seolah-olah suatu kepastian. Nas itu yakni la yahtamil ila ma'nan wahid, tidak mengandung kecuali satu makna pada adad, pada jumlah. Jelas. Bi khilafi al-mufrad wa al-jam', berbeda dengan mufrad apabila diidhafahkan kepada dhamir atau jama'.
fal mufrad qad yutlaqu wa yuradu bihi al-jins. Adapun mufrad bisa juga diinginkan dari maknanya adalah jins. Taqulu mathalan, seperti engkau katakan misalnya, an-nasu yuhibbuna ad-dirhama. Manusia mencintai dirham. Dirham dalam bentuk mufrad, musanna atau jama'? Abu Darda? Mufrad. Musannanya apa? Dirhamani. Jama'? Ahsant. Darahim. Disebutkan di sini an-nas, manusia mencintai dirham. Dirham dalam bentuk mufrad. Apakah cuma satu dirham atau seluruh dirham secara keumuman? Satu dirham, satu sen? Contoh-contoh, manusia mencintai uang, biar langsung cas. Manusia mencintai uang. Nah, apakah 1.000 perak atau 50.000 atau berapa saja jumlahnya, seluruh uang? Pokoknya uang kami mencintai uang. Wadah. Ini makna apa? Al-jins. Yani walaupun dalam bentuk mufrad dia dikatakan uang atau dirham ini, akan tapi dia mencakup seluruhnya secara keumuman. Pokoknya manusia mencintai uang, kan gitu. Berapapun jumlahnya, berapapun bentuknya. Nah, inilah yang dikatakan alif lam atau al-jins, lil jinsiyah. Baik. yakni jins ad-darahim wa laysa dirhaman wahidan. Wa amma al-jama', adapun dalam bentuk jama' fa innahu qad yutlaq wa yuradu bihi al-wahid. Bisa juga diinginkan dari makna bentuk jama' itu satu. Falaysa nassan fi al-adad, bukanlah sebuah kepastian dalam menunjukkan jumlah tertentu. Amma at-tathniyah, adapun kalau disebutkan dua, fahiya nassun fil adad, maka dia jumlah yang diinginkan secara hakiki dalam jumlah. Nah, kalau disebutkan dua kan gitu. Nah, fa idza utliqa fal maqsud bihi wahidun wa wahidun akhar. Apabila disebutkan misalnya, maka bisa jadi maknanya apa? Satu atau satu yang lain. Nah, ini kalau bentuk jama'. Kalau bentuk mufrad juga diinginkan jins. Tapi kalau dua, dikatakan dua misalnya, maka sudah pasti yang diinginkan adalah dua jumlahnya. Wa fi al-isyarati ila hadhihi al-qa'idah yaqulu Ibnu Jarir, maka kaidah ini termasuk di antara yang mendengungkannya adalah al-Imam Ibnu Jarir, Syekh al-Mufassirin At-Tabari rahimahullah. Beliau menyebutkan fa amma idza thunniya al-ismu fala yu'addi anil jins. Adapun apabila isim disebutkan dalam bentuk musanna, dua, maka tidak memberikan makna jins, keumuman. Wala yu'addi ila an ithnain bi'ayanihima duna al-jam' wa duna ghairihima, yakni duna al-wahid. Naam, qalu wa khata'un fi kalam al-arab an yuqal ma akthara ad-dirhamain. Naam. Adapun at-tathniyah, adapun apabila disebutkan dua, misalnya ithnain, maka sudah pasti yang menunjukkan dari makna dari jumlah itu adalah dua di dalam bahasa Arab. Kan gitu. Makanya tidak benar apabila seorang mengatakan ma aktsara ad-dirhamaini. Ma aktsar itu dalam bahasa Arab kalimat ta'ajjubiyah, artinya betapa banyak dirhamaini. Enggak bisa. Enggak, ini bukan uslub bahasa Arab. Kenapa cuma 2 dirham? Imma mufrad atau jama'. Ma aktsara dirham atau ma aktsara ad-darahim. Betapa banyak dirham-dirham ini. Walaupun dalam bentuk mufrad, tapi yang diinginkan apa? Banyak. Begitu juga dalam bentuk jama'. Tapi kalau 2, ma aktsara dirhamaini, enggak pernah digunakan di dalam bahasa Arab menunjukkan kalimat takjub betapa banyaknya 2 dirham. Enggak ada dalam istilah bahasa Arab. Imma mufrad atau jama'. Enggak, masalah ini agak sedikit butuh bahasa butuh mengulik bahasa Arab, sarf kan gitu. Karena apa? Karena itu tadi kita menyebutkan masalah bal yadahu mabsutatan. Nah, mana akan lima khalaqtu, ma mana akan tasjil lima khalaqtu bi yadayya. Masalah jumlah ini penting karena berkaitan dengan saraf dan nahwu tentunya.
Baik. Ma aktsara ad-dirhamaini fi aidin nas. Betapa banyak 2 dirham di tangan manusia. Ini tidak pernah digunakan dalam bahasa Arab. Imma mufrad atau apa? Atau jamak. Bima'na ma aktsar ad-darahim fi aidin nas. Kan itu. فقالوا وذلك أن الدرهم إذا ثني لا يؤدي في كلامهم إلا أن اثنين بأعيانهما. Kenapa? Karena ketika dirham digunakan dalam bentuk musanna, dirhamaini atau dirhaman, maka tidaklah menunjukkan hakikat dari jumlahnya kecuali 2 secara zat. Kan gitu. Dan 2 bukanlah jumlah yang banyak. Ya kan? Dan 2 bukanlah jumlah yang banyak. Maksud enggak cocok digunakan. Betapa banyak dirham ini? Berapa? Cuma 2. Wadah. Harusnya ma aktsar ad-dirham misalnya. Jins. Betapa banyak dirham. Atau ma aktsara ad-darahim. Ini yang paling sering digunakan dalam bahasa Arab dalam bentuk isim ta'ajjub, itu dalam bentuk jamak. Ma aktsar as-sayyarat. Betapa banyak mobil-mobil. Ma aktsar al-masajid. Betapa banyak masjid-masjid. Adapun penggunaan ma aktsar al-masjidaini, 2 masjid, enggak cocok dan tidak pernah digunakan dalam bahasa Arab. Naam. Qalu wa ghairu muhalin an yuqal ma aktsar ad-dirham fi aidin nas. Naam, bisa juga dikatakan dalam bentuk mufrad, betapa banyak dirham di tangan manusia. Wa ma aktsar ad-darahim fi aidihim li'anna al-wahid yuaddi an al-jama'. Naam. Wadah. Jadi kesimpulannya ketika disebutkan 2 sebagaimana yang Allah katakan nas bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah mabsutatan bal yadahu. Apa alamat tasniyahnya Abu Darda? Bal yadahu. Ahsant. Alif litasniyah kan gitu. Bal yadahu mabsutatan, mabsutatani, alif dan nun. Ini menunjukkan apa? At-tathniyah, 2. Begitu juga Allah menyebutkan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Adapun biyadayya ini kemana alifnya Abu Darda? Kenapa? Ahsant. Naam, diidhafahkan ke ya mutakallim. Naam, ay nisbah. Baik. Wa hasil kalam Ibn Jarir At-Tabari anna at-tathniyah nassun fi al-adad. Kesimpulan dari ucapan al-Imam At-Tabari rahimahullah bahwa tathniyah itu nas yang menunjukkan hakikat dari jumlahnya dalam berapa kan gitu. Falamma jaa fi an-nusus fi sifat al-yadain at-tathniyah dalla ala annaha hiya al-maqsudah duna al-mufrad wa duna al-jama'. Nah, ketika Allah menyebutkan di 2 ayat tadi kita sebutkan, maka yang Allah inginkan berapa? Jumlah tangan Allah adalah 2. Jelas? Nah, wa yaqulu Abu Ali Al-Farisi Syekh Ibni Jinni. Nah, Syekh Ibni Jinni di antara ulama ahli bahasa, akan tapi memiliki pemahaman Mu'tazilah, indahu i'tizal. Lamma kana al-jama' aqwa min at-tathniyah, katanya ketika jama' lebih kuat dibandingkan tathniyah, li'annahu yaqa'u ala a'dad mukhtalifah, karena jama' ini bisa masuk ke dalam jumlah yang bervariasi. Wa kana lidzalika a'am tasarrufan min at-tathniyah allati taqa'u li darbin wahid min al-'adad la tatajawazuhu wa huwa ithnani, ja'alu al-waw allati hiya aqwa min al-alif fil jama' alladhi huwa aqwa min at-tathniyah. Ini masalah lughawiyah, yakni laysa fihi kabir. Naam, yakni mana yang lebih kuat gitu? Apakah tathniyah atau apa? Atau jama'? Sebagian mengatakan jama' itu lebih kuat dibandingkan tathniyah. Ini maksudnya secara bahasa. Nah, kenapa? Karena jama' itu lebih banyak bisa berubahnya dibandingkan tasniyah. Adapun jama' itu bisa banyak berubah, menjadikan waw
tanda yang lebih kuat daripada alif. Ini secara bahasa, la ba'as. Kita tidak begitu ini. Kemudian dalil yang kedua, ad-dalil tsani, karena ini dibahas di ilmu nahwu, afwan, min babi faedah. Kalau kita belajar nahwu itu dibahas mana yang lebih kuat, apakah isim dhamir kan gitu, atau isim zahir, atau kuniyah misalnya. Maksudnya mana yang lebih kedepankan? Misalnya kuniyah atau isim zahir atau isim Zaid, kuniyahnya apa misalnya? Abu Muhammad. Mana yang lebih dikedepankan? Kalau kita katakan kuniyah lebih kuat, maka wajib kita kedepankan Abu Muhammad Zaid bin Khalid misalnya. Tapi kalau kita katakan isim zahir lebih lebih kuat dibandingkan kuniyah, wajib kita kedepankan Zaid Abu Muhammad bin Khalid. Wadah. Ini faedah secara bahasa. Nah, الدليل الثاني, dalil yang kedua, على أن الصيغة المقدمة هي الصيغة التثنية. Dalil yang kedua bahwa sighah yang menunjukkan Allah memiliki kedua tangan disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, karena itu dalam bentuk tathniyah. Dalalatun nusus al-ukhra al-mukhtalifah. Ada dalil yang menunjukkan pemahaman, secara pemahaman dari mafhum yang difahami dari dalil. Fa innaha tadullu ala anna lillahi ta'ala yadain, yang dimana menunjukkan bahwa Allah memiliki kedua tangan. Wa min dzalika qaulu an-nabi alaihi salatu wassalam, di antaranya ucapan Nabi alaihi salatu wassalam di riwayat Bukhari dan Muslim, yang dimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Yatwillahu ta'ala as-samaa'a biyaminih, sesungguhnya Allah menggulung langit dengan tangan kanannya. Ini tangan satu tangan. Wal ardu biyadihi al-ukhra, dan bumi Allah gulung dengan tangannya yang lain. Tuh. Allah menggulung langit dengan tangan kanannya. Kemudian Allah gulung bumi dengan tangannya yang lain. Menunjukkan Allah apa? Abu Rashid? Ahsan. Menunjukkan Allah memiliki kedua tangan. Walaupun tidak secara nas disebutkan bahwa Allah memiliki kedua tangan, kan gitu. Tapi dari hadis ini kita fahami. Nabi mengatakan Allah menggulung langit dengan tangan kanannya. Kemudian menggulung bumi dengan tangannya yang lain. Lihat, yang lain. Biyadihi al-ukhra. Bukan tangan yang kanan itu juga yang menggulung bumi, tapi tangan Allah yang lain. Menunjukkan tangan Allah apa? Hah? Dua. Taib. Fahadha al-hadith wa ghairuhu yadullu ala anna lillahi yadain wa laysat yadan wahidatan wala aydiyan. Na'am. Maka hadis ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kedua tangan, bukan satu tangan dan bukan juga lebih dari dua tangan. Na'am. Adzan, tafadhal. Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ad-dalilu ats-tsalits, dalil yang ketiga, tawarud a'immatis salaf 'ala at-tansis bi anna lillahi yadayn, bal qad haka Abu al-Hasan al-Asy'ari al-ijma' 'ala dhalik. Kita dapatkan ucapan a'immatus salaf, banyaknya tersebarnya ucapan a'immatus salaf yang menyebutkan bahwa Allah memiliki kedua tangan. Bahwa Allah memiliki apa? Dua tangan. Bahkan yang menukilkan ijma' di antaranya Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah di kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Ini tamparan keras kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengaku mengikuti mazhab Asy'ariyah, bahwa mereka menyelisihi imam mereka di kitab Al-Ibanah
walaupun mereka tidak mengakui kitab Al-Ibanah ini adalah kitabnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa amma sighatu al-jam' fa anha ajwibatun minha. Adapun sighatul jam' maka kita akan sebutkan jawabannya, kan gitu. Kan kita sebutkan tadi Allah memiliki kedua tangan. Apa dalilnya? Hakikat dari tasniyah. Hakikat dari tasniyah atau musanna. Naam. Kemudian bagaimana dengan mufrad dan jama'? Adapun jama' Allah menyebutkan mimma amilat aidina. Aidina kan itu jama'. Al-jawabul awal, jawaban yang pertama, annaha min bab anna aqal al-jam' ithnan. Falamma kana aqallu al-jam'i ithnain, sahha an tutlaq sighatul jam' ala yadayillah. Maka kita katakan jumlah yang paling sedikit untuk jama' adalah 2. Jumlah yang paling sedikit untuk jama' adalah 2. Maka ketika jumlah yang paling sedikit untuk jama' adalah 2, maka bisa kita katakan 2 itu dalam bentuk apa? Ketika kita katakan jumlah yang paling sedikit untuk jama' adalah 2, maka boleh kita katakan 2 biji dalam bentuk jama'. Dalam bentuk jama'. Naam. Wadih. Ma fi iskal. Kalau kita fahami tadi hakikat dari jumlah yang paling sedikit adalah jumlah yang paling sedikit dari jama' adalah 2, kan gitu. Bukan 3. Maka bisa kita katakan 2 dalam bentuk jama'. Nah. Sebagaimana yang disebutkan juga di dalam Al-Quran, in tatuba ilallah faqad sagat qulubukuma. Apabila kalian berdua bertaubat kepada Allah, maka sagat qulubukuma. Allah tidak mengatakan qalbakuma, tapi qulub jamak dari qalb. Nah. Wa al-jawab ats-tsani, jawaban yang kedua, annaha min babi at-ta'zim. Annaha min babi ta'zim, yakni dalam rangka memuliakan. Ini sering Allah gunakan. Nahnu kan gitu. Domir nahnu itu kan jama'. Dan juga Allah menyebutkan di dalam ayat yang kita sebutkan di surah Yasin, mimma amilat aidina, atas apa yang dilakukan tangan kami. Maka ini dalam rangka memuliakan. Wa hadzal ma'na matruqun katsiratun aw bikathratin fi an-nusus asy-syar'iyyah. Dan ini banyak di dalam ayat Al-Qur'an. Bal inna Allah Ta'ala abbara an nafsihi bi sighatil jama'. Allah menyebutkan nahnu, kan gitu. Inna, kama fi qouli ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah, tuh jama', yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula lah yang menjaganya. Wa ayyu jawabin yadhkuruhu al-mu'attilatu an hadhihi al-ayah lianna hadhihi al-ayah wa mathilatiha ومثلاتها التي يستدل بها النصارى على التشريك في ذات الله فإنه يصح أن يكون جوابا لنا عن صيغة الجمع في الصفات. Nah, maka jawaban apa saja yang digunakan orang-orang yang menolak bahwa Allah memiliki tangan dengan mengatakan, tuh Allah sebutkan dalam bentuk jamak, berarti tangan Allah lebih dari 1 atau 2, kan gitu. Dan ini enggak boleh, dan ini bentuk yang lemah. Taib, berarti bisa kalian katakan Nasrani untuk menyerang kaum muslimin bahwa Allah itu banyak. Kenapa? Karena Allah mengatakan nahnu. Berarti Allah banyak, kan gitu. Wadih. Nah, maka ini jawaban orang yang jahil terhadap muqtada al-Arabiyyah. Baik, kemudian yang kedua, at-tariq ats-tsani fi itsbat an-nusus li sifat al-yadayn, dzakara at-tafasil sifat al-yadayn wa qad jaa fi an-nusus ذكر أوصاف متعددة تصل إلى 6. Naam.
Tapi ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang karena bersambung. Ada sekitar 6 pendalilan atau 6 bentuk pendalilan. Atau kita ambil sedikit. Jam berapa sekarang? Tuh, kita ambil sedikit lagi nih. Kalau enggak. Jadi di dalam hadis-hadis yang banyak disebutkan bahwa tangan Allah beraktivitas. Maksudnya apa? Seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa Allah menggenggam langit. Mungkinkah kekuatan dikatakan menggenggam langit? Rasulullah mengatakan yatwillahu as-samaa biyaminih. Allah menggenggam langit dengan tangan kanannya. Oh, bukan tangan yang dimaksud, tapi kekuatan kanannya. Ya kan? Enggak mungkin, berarti yang diinginkan dari makna yad apa? Tangan. Karena Allah menggenggam, menggulung langit. Jelas? Berarti tangan Allah apa? Beraktivitas. Maksudnya sebagaimana disebutkan, menggenggam langit, mengusap punggung Adam. Nah, bagaimana kaifiatnya Allah a'lam? Enggak tahu kita bagaimana kaifiatnya. Jangan dipikirkan sebagaimana manusia menggulung langit. Ketika Allah katakan Allah menggulung langit, kan gitu. Ketika Allah mengusap punggung Adam, jangan dibayangkan bahwa sebagaimana manusia mengusap punggung manusia. La, Allahu a'lam. Nah. Baik, al-wasfu al-awwal, sifat yang pertama bagi tangan Allah Jalla wa ala. Bahwa Allah memiliki al-kaf, pergelangan, yakni al-kaf. Telapak, afwan. Kalau ini di dalam bahasa Arab apa dikatakan? Di dalam bahasa Indonesia? Telapak tangan, kan gitu. Nah, ini dikatakan al-kaf. Al-kaffu. Bahwa Allah memiliki telapak tangan. Wa qad thabata dzalika fi nususin mutaaddidah. Telah valid, telah tetap di dalam dalil yang banyak. Di antaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi alaihi salatu wassalam qaal, diriwayatkan al-Imam Muslim bahwa Rasulullah berkata, "Ma tasaddaqa 'abdun bi shadaqatin min thibin." Tidaklah seorang hamba bersedekah dengan sedekah yang baik, wala yaqbalullahu illa thayyiban, dan tidaklah Allah kecuali menerima yang baik, illa akhadha ar-rahmanu bi yaminih, kecuali Allah mengambilnya dengan tangan kanannya. Wa in kanat tamratan, walaupun hanya sebatas satu butir kurma, fatarbu fi kaffir rahman, dan akan tumbuh di telapak tangan Allah, di genggaman Allah, telapak tangan Allah Ar-Rahman, hatta takuna a'zam minal jabal, sampai sampai pahalanya atau lebih besar dibandingkan gunung. Dibandingkan apa? Dibandingkan gunung. Wadah. Ini yang pertama. Yang kedua, al-wasfu al-thani, afwan. Fahadha al-hadis fihi isbat wasfain huma al-yamin wal-kaf. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa Allah memiliki tangan kanan dan telapak atau pergelangan, kan gitu. Walakinnana nuridu an nastadilla bihi huna ala wasfin wahid wa huwa wasful kaf. Maka kita inginkan bahwa Allah memiliki al-kaf, pergelangan atau telapak. Al-wasfu al-thani, sifat yang kedua, al-asabi', jari jemari. Allah memiliki tangan dan tangan Allah memiliki apa? Jari jemari. Ini kan lihat, kita menyebutkan perkara-perkara ini bukan dari perasaan, bukan dari akal-akalan, tapi Rasulullah yang mengabarkan. Rasulullah yang mengkabarkan bahwa Allah memiliki jari jemari. Wa qad ja'at fiha nususun mutaaddidah min asyhariha hadis Abdullah ibn Umar. Naam, telah datang dari dalil yang banyak. Di antara yang paling masyhur adalah hadis Abdullah bin Umar, anna Nabi alaihi salatu wassalam qaal, bahwa Rasulullah berkata, inna quluba bani Adam
baina isba'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati anak Adam di antara dua jari jemari Allah, di antara dua jari dari jari jemari Allah yang Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Baik, kemudian tanbih, peringatan di sini berkata Al-Khattabi, "Dzikru al-asabi' lam yujad fi syai'in min al-kitab was sunnah al-maqtu' bi sihhatiha." Penyebutan Allah memiliki jari jemari tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah yang pasti kesahihannya. Ini kata Al-Khattabi, wa hadzal hukm ghairu sahih, dan ini tentunya tidaklah benar. Kenapa? Hadis yang tadi kita sebutkan itu diriwayatkan Muslim rahimahullah, diriwayatkan Imam Muslim. Waqad thabatat an-nusus as-sahihah bidzalik. Naam. Al-wasfu ats-tsalits, sifat yang ketiga, al-bast, bahwa tangan Allah terbentang. Allah membuka dan membentangkan tangannya. Bagaimana? Allahu a'lam. Jangan bayangkan bagaimana manusia membentangkan dan membuka tangannya. Kan gitu. Kenapa? Karena Allah atau Rasulullah yang menyebutkan, dan Allah juga yang menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa tangan Allah terbentang. Alladzi huwa dhiddu al-qabd, yang dimana terbentang dan terbuka kebalikan dari tertutup dan terbelenggu. Al-qabd ini dia maknanya secara bahasa. Kalau sifat manusia qabd, ini dia, menggenggam. Ini juga dikatakan qabd. Nah, manusia saja qabdnya itu bermacam-macam, bisa kayak gini, bisa kayak gini. Wadah. Ini dikatakan qabd dalam bahasa untuk sifat manusia. Adapun Allah, Allahu a'lam bagaimana, kan gitu. Yang jelas tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia, sehingga ketika tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia, maka terbentangnya tangan Allah tidak sama dengan terbentangnya tangan manusia. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surah Al-Maidah yang kita sebutkan ayatnya, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang luas. Wa kama fi hadis Abi Musa radhiyallahu taala anhu anna Nabiy alaihi salatu wassalam qaal, begitu juga hadis Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Rasulullah berkata, innallaha yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail wa yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di waktu malam untuk pelaku dosa di waktu siang. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di waktu siang untuk pelaku dosa di waktu malam, dan membentangkan tangannya di waktu malam untuk pelaku dosa di waktu siang. Nah, jadi 24 jam Allah membentangkan tangannya untuk pelaku dosa di 24 jam. Artinya apa? Pintu taubat senantiasa terbuka bagi orang yang ingin bertaubat. Nah, ini di antara rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sampai terbit matahari dari sebelah barat atau timur? Dari sebelah barat. Nah, wa minhu aidan qaulullah ta'ala, di antaranya juga yang menyebutkan bahwa Allah menggenggam. Allah mengatakan wallahu yaqbidu wa yabsutu. Nah, Allah yaqbid, yakni menggenggam, wa yabsut, dan Allah membentangkan tangannya. Begitu juga Allah yaqbid liman yasha wa yabsut liman yasha, kan gitu, membentangkan bagi siapa yang Allah kehendaki dan menutup tangannya bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa in kanat hadhihi al-ayah 'ammah, walaupun ayat ini secara umum, walakin yasih an yustadalla biha ma'a hadhihi an-nusus. Maka bisa juga kita gunakan untuk beristidlal dengan nas yang lain. Taib. Kemudian yang rabi' wal khamis was sadis, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah, ada pertanyaan? Fi soal?
Adapun masalah syubhat yang akan mereka dengungkan, misalnya sebagaimana syubhat wajah. Apa kemarin syubhat wajah yang mereka katakan? Kalau Allah punya wajah berarti Tidak, di antara syubhat ahlul bidah. Kenapa mereka menolak Allah punya wajah? Ayo na'am, jisim yakni tarkib, udu, jarihah, kan itu anggota badan, berarti Allah punya anggota badan. Berarti nanti kalau Allah punya anggota badan berarti Allah memiliki jisim. Nah, ujung-ujungnya ke jisim. Maka begitu juga dengan apa? Dengan tangan ini. Dengan tangan ini. Di antaranya syubhat mereka katakan, oh enggak boleh Allah punya tangan. Kenapa? Karena yang punya tangan itu adalah manusia, adawat, alat bantu. Sementara Allah tidak ada yang membantunya. Ini di antara syubhat mereka. Ini menunjukkan kejahilan mereka terhadap keagungan Allah. Udah kita katakan, silahkan katakan Allah tidak ada. Kan itu? Kenapa? Karena yang ada, yang memiliki zat, jisim. Yang ada dan memiliki zat itu jisim. Walaupun tidak semua yang ada dan memiliki zat itu jisim. Makanya sudah kita sebutkan apa makna jisim. Udara apakah dikatakan jisim? Tidak dikatakan jisim. Tapi udara itu ada. Ya enggak? Nah, Yusril. Suara ada. Tapi suara sepakat tidak dikatakan jisim. Oh apa? Suara itu ada. Ada enggak suara Abu Rizki? Ada kan? Ada wujudnya gitu. Tapi apakah dia jisim? Tidak dikatakan jisim. Berarti tidak semua yang ada di luar pikiran, maksudnya ada wujudnya real, itu berarti harus jisim. Kalau makhluk saja, lihat, makhluk, ada makhluk yang dia ada tapi tidak dikatakan jisim, apalagi Allah Jalla wa'ala. Kenapa kalian katakan tangan Allah berarti jisim? Kalau Allah punya tangan, Allah berarti jisim. Sementara zat Allah tidak sama dengan zat manusia. Iya kan? Manusia iya dikatakan mungkin jisim. Apa makna jisim? Dilihat. Tapi apakah semua yang dilihat berarti jisim? Kan enggak. Wah, cahaya dilihat. Tapi apakah cahaya jisim? Tidak dikatakan jisim. Wah. Maka ini menunjukkan apa? Kurangnya istiqra' mereka dan jahilnya mereka terhadap hakikat dari sesuatu yang real di kehidupan nyata. Karena yang menyebutkan konsep-konsep ini, jisim-jisim, Aristoteles, yang dikembangkan oleh Ibn Sina dan orang-orang yang setelahnya seperti Ar-Razi, yang ulama ahli kalam, ulama Asy'ariyah. Nah,